Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di zaman yang penuh fitnah dan provokasi. Kadang sesuatu yang sudah diklarifikasi tetap saja dipelintir demi kepentingan tertentu. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bikin heboh, yakni pernyataan Gus Fuad Pleret tentang guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri yang dianggap kontroversial dan berbuntut panjang. Tapi yang lebih parah lagi, ada pihak yang justru memperkeruh suasana dengan provokasi, ancaman perang, dan ujaran kebencian. Siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab dan kroni-kroninya? Mari kita bahas dengan kepala dingin dan akal sehat. Arwangga Story. Dastamer, dunia maya kembali berguncang. Kali ini PB Al-Khairat dan MPR RI benar-benar dibuat naik pitam. Semua gara-gara pernyataan Gus Fuad Pleret soal pengusulan guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Ucapannya dianggap kontroversial, bahkan berbuntut laporan hukum. Tapi tunggu dulu, apakah beliau benar-benar menghina? Atau ini cuma salah paham yang keburu meledak? Santai dulu, kita kupas bareng-bareng. Tapi sebelum itu, simak dulu klarifikasi dari Gus Fuad berikut ini. Di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu, saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa guru tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Nah, itu tadi cuplikan dari klarifikasi Gus Fuad. Tapi, apakah penjelasannya cukup atau justru semakin menambah kontroversi? Pada saat yang sama ada monyet ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, saudara, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Takbir. Takbir.
Merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Ba'alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional Guru Tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa 1. Asli dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Guru Tua sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006, namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik Guru Tua, seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian dari Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Saya mulai curiga bahwa akan ada upaya agar tetap bisa diangkat sebagai pahlawan nasional meskipun tidak memenuhi syarat. Saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul duhur mendem jero, semangat merangkul. Saya menilai ini berbahaya bagi kewibawaan pemerintah jika tetap mengangkat seseorang sebagai pahlawan nasional meskipun tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, saya menganggap upaya tersebut sebagai upaya akal-akalan, mirip dengan kisah dalam Al-Quran tentang orang Yahudi yang mencoba mensiasati larangan Tuhan untuk memburu ikan di hari Sabtu. Maka kata monyet yang saya sebutkan bukan ditujukan untuk Guru Tua, melainkan untuk upaya-upaya yang dilakukan agar seseorang yang tidak memenuhi syarat tetap bisa diangkat sebagai pahlawan nasional. 2. Walau demikian, jika pernyataan saya dianggap menghina pihak-pihak yang terkait, saya dengan tulus menyatakan permohonan maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional ini adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah serta kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan martabat bangsa Indonesia. Tapi ya begitulah saudara-saudara, situasi makin runyam karena siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab. Bukannya menyikapi dengan kepala dingin, dia malah ngamuk, ngegas, dan ngajak umat buat perang lawan gerombolan ormas monyet. Nggak cuma itu, dia juga nuduh ada jenderal-jenderal yang ngebiayain ormas-ormas tersebut. Astagfirullah, makin nggak karuan nih. Coba deh pikirin baik-baik, Gus Fuad udah klarifikasi dan minta maaf. Lalu kalau Rizik nggak suka sama pendapat Gus Fuad, kenapa nggak datang langsung dan ngobrol? Kenapa malah nyebar provokasi ke umat? Emang umat Islam semuanya ada di genggaman dia? Ini negara atau kerajaan pribadi? Yang lebih kocak, dia teriak-teriak soal moral, tapi kelakuannya sendiri gimana? Jangan lupa sejarahnya, bos. Yang lebih bikin miris, Rizik punya rekam jejak hina sana-sini tanpa pernah minta maaf. Masih ingat waktu dia bilang Gus Dur buta mata, buta hati, dan antek Yahudi? Ada nggak tuh permintaan maaf ke keluarga Gus Dur? Nih, beberapa fakta lain. Oknum Habib pernah hina Kiai Ma'ruf Amin dengan sebutan babi. Bahar Smith nyebut ulama dekat pemerintah sebagai kera-kera bersorban. Bahkan dia sendiri yang bikin polemik soal nasab keturunan Wali Songo gara-gara omongannya. Lucunya semua itu berlalu gitu aja, nggak ada permintaan maaf, nggak ada klarifikasi. Tapi giliran Gus Fuad ngomong sesuatu yang udah diklarifikasi dan disertai permintaan maaf, kok malah dipelintir buat provokasi. Apa ini karena standar ganda atau emang suka cari ribut? Dan sekarang kita ngomongin si Bahar Smith. Ini orang kalau ceramah kayak lagi ikut audisi stand-up komedi, tapi bedanya isinya kebencian dan fitnah. Dari mulutnya keluar kata-kata kotor buat ulama yang gak sejalan sama dia. Ulama pemerintah disebut kera bersorban. Bahkan ada yang dihina anjing dan babi. Ini akhlak cucu Nabi? Ini perilaku yang pantas dari seseorang yang katanya keturunan Rasulullah? Gimana gak malu keturunan Nabi diidentikan dengan tukang maki-maki dan provokasi? Dan Rizik Syihab, ini orang yang katanya imam besar, tapi kelakuannya bikin malu. Imam besar kok ngajak umat buat perang? Imam besar kok rekam jejaknya penuh ujaran kebencian? Imam besar kok malah kebukti dalam kasus chat mesum sama Firza Husein? Aneh ya kalau soal ceramah provokasi dia lantang, tapi begitu kena kasus sendiri langsung kabur, nggak berani tanggung jawab. Ini contoh pemimpin? Ini teladan buat umat? Jelas enggak. Orang kayak Rizik Syihab dan Bahar Smith nggak layak jadi panutan, apalagi disebut imam besar. Mau ngaku cucu Nabi, mana ada cucu Nabi kelakuannya kayak begini? Rasulullah tuh dikenal penuh kasih sayang, sabar, dan akhlaknya luar biasa. Bukan tukang maki-maki, bukan provokator yang ngajak perang. Orang-orang yang masih ngefans sama mereka, coba pakai akal sehat. Jangan sampai dibodohi dengan narasi-narasi penuh kebencian yang malah bikin umat Islam terpecah belah. Saudara-saudara, kita sebagai umat Islam harus cerdas dalam menyikapi sesuatu. Jangan gampang terprovokasi oleh orang-orang yang mengaku pemimpin, tapi kelakuannya jauh dari akhlak Islam yang sebenarnya. Mari kita jaga persatuan, gunakan akal sehat, dan jangan mudah terhasut provokasi murahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.